satu jumlah. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih pada kesempatan yang indah ini. Kami akan melaksanakan kegiatan yang kedua pada hari Selasa. Kiranya dalam pemaparan materi yang akan menyerap permasalahan dan isu-isu strategis. Bab 5, visi misi tujuan dan sasaran. Bab 6, strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Bab 7, kerangka pendanaannya. Kemudian bab 8, kinerjanya bagaimana. Kinerja yang dimaksud ada kinerja tahun yang lalu, ya. Kemudian baru terakhir penutup. Nah, kalau teman-teman lihat dari struktur ini, ya, kalau teman-teman mau melihat persoalan daerah ada di mana, ya, dari bab 4. Kalau mau melihat persoalan prioritas, tapi kalau gambaran umum ini dia umum, geografisnya bagaimana, cuacanya apa, jumlah penduduknya, berguna nggak gambaran cuaca provinsi kita ketahui? Berguna bagi teman-teman yang bergerak di isu pertanian dan lain-lain. Itu sebenarnya sebagai dasar ya, itu sebagai dasar sebenarnya untuk merumuskan misalnya apakah jenis tanaman yang akan diberikan oleh Pemda kepada masyarakat itu sesuai tidak dengan iklim kita. Karena seringkali ya yang terjadi karena itu dananya DAK misalnya ya. Kemudian katanya sirup ini bagus. Ya, saya ingat karena dulu saya jadi ada yang tidak jadi sirup tapi bisa kita sambungkan. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau dia masuk di sini, maka di RKPD dia akan masuk. Kalau masuk di RKPD, maka dia akan masuk di KUA PPAS. Masuk di KUA PPAS berarti ada anggarannya. Nah, dari daftar isinya saja, yang pertama yang bisa kita amati adalah strukturnya berbeda. Mungkin ini ketika disusun, ini tahun 2019, sementara Permendagri tadi 2017 mestinya sudah merujuk ke situ ya. Tapi dari sini saja, secara struktur ini masih belum mengikuti struktur yang ada di Permendagri 86 tadi. Ya. Tapi oke, itu satu sisi kita bisa ini. Nah, kemudian ini visi strategi ini ada di bab berapa tadi? Nanti di sana juga ada terukur. Tapi betulkah terukurnya itu sampai ke visi besar yang tadi, ke visi yang besar itu tadi? Karena nanti kita lihat di bab akhir itu biasanya ada tabel yang menunjukkan tahun pertama perubahannya capaiannya sekian, tahun kedua sekian, ketiga sekian, ya. Ini semua mendefinisikan ini. Bukan mendefinisikan perspektif yang dipakai oleh para pembuat kebijakan terhadap ini itu ada, tapi perspektifnya akan berbeda dengan nanti apa yang kita nah, anak disuruh di setiap sekolah satu buku ini jangan judulnya tetapkan, tapi buku tentang apa, tulis lisensinya. Kawan-kawan semua, gimana kita bisa mulai ya? Oke, baik. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang juga buat Bapak Ibu yang mengikuti lewat Zoom. Ada Pak Misbah Hasan, Sekjen Fitra. Kemudian Pak Ismail dari KPK. Selamat siang Pak Ismail. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Ismail sudah bergabung bersama dengan kami pada pelatihan. Salam dari kami kawan-kawan BRC Honai Papua. Ada juga Mbak Meta dari GIZ. Terima kasih juga sudah bergabung. Tapi juga ada kawan-kawan BRC Papua Barat, ada
Oki dari Papua Barat juga kemungkinan nanti BRC kena Umbai juga. Iya, baik. Kita langsung saja karena materi kita hari ini terkait dengan bagaimana memahami konsep korupsi dalam perencanaan dan penganggaran daerah, dan bersyukur sekali karena dan dibuka langsung juga oleh pemerintah daerah. Lalu kita belajar mengenai filosofi anggaran, politik anggaran, dan hari ini kita sudah membedah RPJMD, dan akan lebih kuat lagi pemahaman kita ketika Pak Ismail nanti akan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana peran kita ke depan untuk pencegahan korupsi terutama di Papua. Nah, untuk itu tapi juga nanti akan dikuatkan materinya oleh Pak Sekjen Fitra dan Mbak Meta dari GIZ agar pemahaman Bapak Ibu yang hadir di sini lebih kuat lagi. Untuk diketahui Pak Ismail, para peserta yang hadir di sini ini berasal dari CSO, beberapa CSO, kemudian langsung memberikan kesempatan kepada Pak Ismail dari KPK. Waktu dan tempat disilakan Pak Ismail. Kalian saya hormati, merupakan sebuah kehormatan saya untuk bisa bertatap muka dalam virtual gitu ya. Ini sebuah kemajuan teknologi ya di tengah kita kesulitan mengalami masalah pandemi ini, kemudian kita masih diberi kemudahan yang lain ya untuk bisa saling berbagi atau bertatap muka melalui virtual ya. Dan Bapak Ibu sekalian saya hormati yang hadir pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan arahan dari Mbak Meta ya tadi. Bahwa saya diminta untuk memberikan semacam sharing terhadap apa yang terkait mengenai korupsi dalam perencanaan penganggaran, dan juga hal yang terkait apa yang kami upayakan dari KPK kerjakan terkait dalam area perencanaan dan penganggaran. Saya akan memberikan paparan, izin Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum dimulai mungkin di sini beberapa minggu lalu juga sebelumnya saya sudah menyampaikan mungkin ini ya hal yang sama. Baiklah, ini saya perkenalkan diri, Ismail Indersah dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi ya, Wilayah 5 KPK yang merupakan unit yang dibentuk baru pada tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang baru KPK 19 kemarin. Jadi terbentuk satu unit kedeputian baru yaitu unit yang bidang koordinasi dan supervisi. Kemudian dibagi menjadi wilayah 5 wilayah. Wilayah 5 ini membawahi salah satunya Papua. Mungkin demikian singkatnya ya. Jadi terkait apa yang kami tugas-tugas kami dalam hal pemberantasan korupsi ini adalah upaya pencegahan utama ya Bapak Ibu sekalian. Sampai apapun apa yang akan kita kerjakan, maksudnya yang kita kerjakan di dalam program pencegahan korupsi ini. Mohon izin Bapak Ibu, kita lihat ya ininya yang kami ini yang saya sampaikan ini. Lihat Pak, mungkin lihat ya, oke. Pak.
mulai kan 2016 itu merangkum semua rencana aksi yang kita dorong itu dalam sebuah monitoring MCP ini, Monitoring Center of Conference, yang merupakan tools untuk menilai sejauh mana Pemda telah mengimplementasikan perbaikan tata kelola pemerintahan selama kurun waktu 10 tahun. Itu singkatnya. Nah, ini identifikasi titik rawan korupsi yang kita coba gambarkan. Ada 88 area utama yang merupakan hampir sering terjadinya korupsi, yaitu di satu area perencanaan dan penganggaran APBD. Di sini disebutkan diidentifikasikan adanya kasus markup anggaran, kemudian adanya alokasi pokok pikiran yang tidak sah, kemudian adanya keterlambatan dalam pengesahan APBD, kemudian adanya praktik suap, ya, pemerasan gratifikasi dalam pengesahan anggaran. Kemudian di pengadaan barang jasa, gitu ya, di sini biasanya UKPBJ tidak independen dan permanen, kemudian PBJ yang tidak transparan dan akuntabel, seadanya kepentingan tertentu dalam pelaksanaan PBJ, ada persekongkolan pelelangan. Kemudian di sektor perizinan kita lihat di sini kita identifikasikan permasalahannya perizinan yang tidak transparan dan akuntabel, kemudian pelayanan yang tidak memadai, representatif, kemudian adanya pendelegasian kewenangan perizinan tapi belum sepenuhnya dilaksanakan, kemudian di area pengawasan APIP, ya, penguatan APIP-nya kurangnya jumlah SDM APIP-nya, kemudian kurangnya kompetensi APIP yang memadai, ya. Kemudian di sini juga peran APIP belum optimal, belum maksimal, sehingga tidak efektif dalam melakukan perannya, fungsinya sebagai pengawas, ya, di pemerintahan daerah. Kemudian juga lemah dalam upaya pengawasannya, pendampingan, ya, tugas pendampingan kepada perangkat daerah. Kemudian juga di sini pembenahan dalam manajemen ASN kita dorong karena ada banyak praktek korupsi sini, yaitu standar pengelolaan ASN belum diimplementasikan, analisa jabatan, analisa beban kerja dan kompetensinya. Kemudian belum ada mekanisme penilaian kinerja dan pemberian reward dan punishment. Nah, sering terjadi ini jual beli jabatan. Nanti ini hari Kamis nih bakal ada diskusi perihal kasus yang belakangan lagi marak, ya, soal beli jabatan. Ya, ada semacam webinar yang menghadirkan beberapa narasumber nih pada hari Kamis. Nanti mungkin saya bisa Ibu Neta nanti, ya, setelah ini webinarnya. Kemudian ini ada optimalisasi pajak daerah. Di sektor optimalisasi pajak daerah ini muncul, ya, di Badan Pengelola Pajak atau pendapatan daerah itu tidak mempunyai database pajak yang memadai, ya. Artinya nggak pernah diupdate, kadang-kadang juga nggak lengkap, gitu, ya. Kemudian data pajak belum sesuai dengan potensi sebenarnya. Jadi data pajaknya tidak memberikan informasi yang memberikan gambaran mengenai potensi yang ada di daerah tersebut yang bisa dikenakan pajak, ya, di daerahnya. Kemudian tidak ada inovasi peningkatan pajak, kemudian adanya tunggakan pajak yang tidak tertagih. Nah, adanya tindakan pajak yang tidak tertagih ini kadang-kadang seringkali diabaikan di sini. Kenapa? Ya, tidak dianggap, ya, dan jarang ditindaklanjuti tunggakan pajak ini untuk ditagih, gitu, ya. Jadi dibiarkan saja seharusnya, ini tidak ada upaya untuk menagih pajak. Walaupun ada upaya penagih pajak, biasanya juga waktu masih dikerjakan secara manual, ya, oleh oknum Pemda di bagian penerimaan dilakukan penyimpangan, ya, terhadap tunggakan pajak yang tertagih tersebut.
Sektor yang lain adalah di manajemen aset daerah. Di sini problemnya rendahnya komitmen pengeluaran aset, kemudian tidak dilaksanakan optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi aset di antara catatan yang ada di bagian pengelolaan aset daerah dan bagian akuntansi dan juga di masing-masing OPD gitu ya. Kemudian pengamanan aset tidak menjadi prioritas sehingga banyak aset belum bersertifikat, bahkan bermasalah dan bahkan mungkin hilang ya. Jadi aset kita concern juga karena pengelolaan yang kurang baik. Di sini tata kelola keuangan desa juga kita dorong di sini ya untuk menjadi perhatian fokus dari masing-masing Pemda, karena bagaimanapun juga terkait dengan dana desa yang mengalir ya ke desa atau kampung itu lumayan besar gitu ya, dan memang merupakan semacam yang harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan, namun pada kenyataannya masih banyak disalahgunakan juga gitu ya, dan jumlahnya kan besar gitu ya. Di sini yang jadi sering masalah ada SDM desa yang masih belum memahami dan tata kelola keuangan sampai pertanggungjawabannya. Jadi para pengelolanya itu kurang paham mengenai aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Nah, keuangan dana desa ini memang dalam pengelolaan keuangannya persis dengan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi bisa dikatakan bahwa harusnya di desa atau di kampung itu dibentuk sebuah ya semacam manajemen yang sesuai seperti layaknya pemerintahan di kabupaten atau di kota atau di provinsi ya, karena memang memerlukan pengelolaan yang sama persis dengan prinsipnya dengan pengelolaan keuangan pemerintahan. Di sini tingginya potensi digunakan pihak tertentu ya, dalam arti bisa juga kepala kampung ya di sini, malah bendaharanya ya, mengambil kesempatan untuk memanfaatkan dana desa tersebut. Belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan alokasinya. Jadi kadang-kadang dana desa itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak penting, tidak perlu gitu ya. Misalnya buat pagar atau buat membuat infrastruktur yang memang belum menjadi prioritas dan diperlukan oleh masyarakat kampung atau masyarakat desa yang terkait, terutama yang terhubung dengan apa yang terkait dengan peningkatan kesejahteraannya atau peningkatan dalam sektor pendidikan atau mungkin dalam meningkatkan dalam sektor perekonomiannya ya gitu ya. Pokoknya tidak masuk dalam sebuah prioritas pembangunan di desa tersebut aja ya. Yang dimaksud dengan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan alokasinya. Nah, area intervensi yang pada dilaksanakan di tahun 2021 ini agak lebih sedikit ya, setelah kita melakukan evaluasi dikurangi dari MCP yang tahun 2020 ya, yang tahun 2020 itu total semuanya indikator dan subindikator yang terkait dengan 8 area ini hampir sekitar 140 ya. Kalau ini sekarang udah menjadi 104 totalnya. Nah, ini area tadi, area intervensi yang kita lakukan dorong. Salah satunya akan kita bicarakan adalah mengenai area perencanaan penganggaran APBD. Baik, nah ini langsung kita menuju ke pembicaraan kita bahwa yang merupakan area perencanaan penganggaran itu, saya ungkapkan lagi permasalahan-permasalahannya muncul adanya perbedaan ya harga antara OPD atau SKPD ya, organisasi perangkat daerah SKPD dulu satu dengan lainnya ya. Kemudian sudah ada standar harga satuan namun tidak diimplementasikan.
Kemudian sudah ada analisis standar biaya, belum memiliki standar untuk harga satuan pokok kegiatan. Kemudian sudah ada analisis standar biaya dan harga standar ini harga satuan pokok kegiatan, namun tidak diimplementasikan. Tidak dilaksanakannya survei sebelum penentuan satuan standar harga. Kemudian tidak berjalannya mekanisme evaluasi bersama antara OPD terkait. Kemudian tidak ada mekanisme review atau belum optimalnya review standar harga yang berlaku. Kemudian banyaknya kepentingan yang memaksa penetapan anggaran walaupun tidak ada perencanaan. Kemudian adanya keterlambatan dalam penyerahan APBD, adanya keterlambatan dalam pengesahan APBD. APBD juga tidak dipublikasikan ya setelah disahkan. Nah, indikator-indikator permasalahan itu agar permasalahan ini bisa minimal mungkin diminimalisir ya efeknya, maka kita pergunakan indikator dalam menilainya. Di sini adanya standar satuan harga yang dibuat oleh Pemda, kemudian juga masuk juga analisis standar biaya dan harga pokok satuan kegiatan. Lalu adanya pengawasan yang dilaksanakan tentunya melalui tugas utamanya oleh inspektorat. Nah, di sini juga indikatornya mengenai berjalannya proses penganggaran tersebut gitu ya, indikatornya. Kita dalam permasalahan-permasalahan ini yang muncul biasanya yang terjadi yang sudah kita tangani di KPK itu munculnya SPJ fiktif, kemudian muncul markup harga bisa juga dari pengadaan barang jasa, juga dalam penyusunan perencanaan dimulai dari penyusunan perencanaan anggarannya, juga penyusunan perencanaan dalam pengadaannya. Jadi adanya muncul harga-harga yang di markup sehingga terlihat tidak wajar jadinya. Nah, hal yang lain yang sering muncul adanya pemaksaan pokir pokok pikiran ya dalam proses misalnya musrenbang dengan dari mulai wilayah kampung dari desa ya kan diangkat tuh kan semua masukan dari kampung ke desa mengenai apa yang akan menjadi kegiatan RKPD ya yang akan masuk ke RKPD yang diusulkan oleh masing-masing daerah. Kemudian munculnya anggaran siluman. Ya, anggaran siluman maksudnya di sini siluman itu semula tidak ada ya. Semula tidak ada, tapi tiba-tiba di anggaran jadi maksudnya pembicaraan awal itu tidak ada mengenai anggaran tersebut, tapi tiba-tiba bisa jadi angkanya berubah atau muncul item yang lain gitu yang semula tidak ada. Nah, yang terakhir ini biasanya muncul dari permasalahan keterlambatan yang terkait dengan penyerahan dan pengesahan APBD ini adanya uang ketuk palu. Nah, ini biasanya yang kami temui dalam kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Di sini muncul adanya oknum-oknum yang anggota DPR, maaf tidak adanya yang DPR yang mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak Pemda, bisa saja untuk mengesahkan jumlah tertentu dari anggaran atau juga minta bagian dari anggaran tersebut, misalnya begitu ya. Jadi dari sekian yang dianggarkan minta berapa persentasenya bisa gitu ya. Kemudian memanfaatkan karena keterlambatan pihak kesalahan Pemda gitu ya dalam menyerahkan
RAPBD-nya dimanfaatkanlah gitu ya, dengan menjual misalnya membackdate tanggal penerimaan katakan gitu, atau proses supaya tidak dianggap terlambat gitu ya. Tapi dengan imbalan tertentu jadinya dimintakan oleh pihak-pihak atau oknum dari anggota DPR supaya anggaran tersebut sah disetujui atau disahkan. Mungkin seperti itu. Nah, ini yang anggaran semua ini untuk misalnya untuk pemaksaan pokir dan anggaran, salah satunya mungkin saya tidak sebutkan apa yang sudah kami dorong di sini, yang kita dorong untuk dilaksanakan oleh Pemda dalam upaya pencegahannya. Paling utama adalah kita mendorong mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan penyusunan atau perencanaan penganggaran tersebut. Yang paling utama tujuannya adalah pertama agar tidak ada data yang bisa dimanipulasi, karena data-data tersebut bisa terlihat jejaknya gitu ya, siapa yang menggunakan kapan waktu perubahan dan segala macam, terutama dalam proses pengajuan persetujuan ya mengenai perencanaan penganggaran terkait dengan pemaksaan terkait dengan kopi pikiran gitu ya. Selain bank itu didorong menggunakan aplikasi yang tercatat, jadi masing-masing anggota DPRD itu mempunyai akses ya, mempunyai ID, mempunyai password untuk bisa memasukkan usulan-usulannya di dalam aplikasi perencanaan penganggaran tersebut. Nah, tujuannya itu mendorong agar semua tercatat secara digital, dan kalaupun ada perubahan yang terkait mengenai usulan-usulan tersebut dan yang sudah disetujui akan terlihat di sana. Jadi mudah-mudahan akan terkurangi itu proses adanya anggaran siluman, terus adanya proses pemaksaan pokir gitu ya. Semua tercatat secara digital dan terekam dengan baik ya. Nah, upaya yang selain itu yang kita dorong terkait dengan standar satuan harga. Standar harga itu agar Pemda itu selalu mengupdate standar satuan harga setiap tahun. Mengulangnya kawan-kawan PRC Brunei di Provinsi Papua dan kawan-kawan PRC yang lain, ini ada ya dari Provinsi Papua Barat, dan kawan-kawan juga PRC kemarin ketemu dengan kawan-kawan Jayapura ya, Kabupaten Jayapura. Nah, saya akan mencoba untuk ini mau melengkapi, tapi sebenarnya sudah lengkap ya apa yang disampaikan oleh Pak Ismail. Jadi ini agak repot, tetapi nggak apa-apa, saya akan cepat karena tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ismail saya rasa sudah sangat lengkap dan bisa dijadikan sebagai bahan baik peserta ya yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini itu bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan daerahnya, terutama pada aspek perencanaan penganggaran daerah. Itu kira-kira. Saya akan indesah ya terkait dengan proses perencanaan penganggaran yang ada di daerah. Kalau kita mau mengawal APBD, satu dokumen APBD, katakanlah APBD 2020 atau 2021, APBD 2021. Itu prosesnya kalau mau lengkap A sampai Z itu butuh sekitar 30 bulan. Itu satu dokumen APBD. Jadi proses perencanaannya
sampai penetapan APBD, misalnya APBD 2021, itu prosesnya direncanakan sampai ditetapkan di 2020. Dari Januari sampai Desember 2020. Itu APBD 2021 baru diketok. Nah, kemudian pelaksanaannya kan di 2021 ya, full Januari sampai Desember. Pelaksanaan APBD 2021. Di tengah jalan itu bisa ada perubahan, ada proses-proses perubahan ya yang bisa diakomodir. Mengapa perubahan itu terjadi? Misalnya banyak hal, misalnya anggaran transfer ternyata tidak sesuai dengan yang diproyeksikan oleh pemerintah daerah, atau ada inflasi yang luar biasa, itu APBD boleh berubah, atau ada kejadian-kejadian yang luar biasa ya kayak apa, bencana dan seterusnya. Nah, itu daerah bisa melakukan perubahan. Nah, pertanggungjawaban APBD 2021 itu di kapan? Itu di antara Januari sampai Juli 2022. Jadi butuh 2,5 tahun ya untuk melakukan pengawalan ya. Jadi kalau kita mau mengawal satu dokumen APBD, sebenarnya kalau mau dari perencanaannya sampai pertanggungjawaban itu durasinya 2,5 tahun. Memang agak panjang ini. Butuh energi ya, butuh. Terus yang kedua adalah di dana transfer. Ini secara umum anggaran transfer ke daerah ini nasional gitu ya. Di 2021 itu 770 dan 2022 sama 770 triliun. Jadi ada kesan seolah-olah kasus korupsi ini dibiarkan atau terjadi proses pembiaran. Itu yang kami tidak tahu mau percaya ke mana lagi untuk mengadu persoalan ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Ferdi dari Dewan Adat Papua. Saya kasih kesempatan, Utri, silakan. Seperti tadi Pak Freddy sudah sampaikan bahwa ada terjadi korupsi di setiap kabupaten atau kampung, tapi di sini tuh prosesnya proses pembiaran, dan juga untuk hukuman itu juga terlalu ringan seperti itu. Bisa kasih habis uang rakyat, tapi untuk hukumannya itu terlalu ringan. Dan juga satu hal juga yang saya lihat ketika saya ke Kabupaten Waropen, di sana jalan itu rusak, banyak rusak. Karena sebelumnya memang minta maaf, saya sudah pernah ikut analisis analisis APBD yang pernah dilakukan oleh lembaga lain dari USAID Kinerja. Saya pernah ikut dari situ, sehingga pada saat saya turun ke lapangan, Dewan Adat Kero terkait dengan pemateri yang disampaikan dari abang dari KPK dan abang dari Setnas Fitra. Saya melihat ada contoh kasus, contohnya di Kabupaten Kero. Dari tahun 2015 hingga tahun 2020, era kepemimpinan Bupati almarhum Bupati Yaswatai dan Wakil Bupati Muhammad Barku, saya mengamati kesempatan saya Hendy Saso dari Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua, Paham Papua. Di sini bukan pertanyaan tapi rekomendasi atau sampaikan persoalan kaitannya dengan materi yang tadi sampaikan. Terlalu banyak bicara di sini, jadi ini ada persoalan yang memang bukan dengar, bukan belajar, tapi saya lihat langsung. Seperti yang tadi kami sampaikan, ada pendidikan-pendidikan di tingkat SD, terlebih khusus nih Yaukimo. Itu muridnya tidak ada, sekolahnya ada, tapi data-data itu ada, tidak tahu itu orang dari mana. Itu pertama. Yang kedua, itu kepala kampung kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung itu tidak pernah sampai di lapangan, itu kosong. Para kepala kampung itu hanya bisa terputar di ibu kota kabupaten dan mungkin kalau tidak di Jayapura. Kemudian masyarakat itu hanya dengar, tidak pernah itu sampai. Tapi itu ada pembiaran yang dilakukan oleh kepala distrik juga tidak pernah tegur.
Mungkin itu dari 4 penanya, nanti bisa direspon oleh Pak Ismail dan juga Bang Misbah. Silakan, waktu dan tempat. Saya ke Pak Ismail. Memang banyak hal yang terkait dengan korupsi ya Pak, di sini yang cukup banyak membuat hati kita ini. Saya sendiri masuk KPK itu Pak gara-gara memang tidak suka dengan korupsi banget. Saya punya pengalaman yang buruk mengenai itu dan terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jarwin Irfan Barzisa. Di sini saya menanyakan kepada Bapak Durun dari Komisi KPK tentang standar satuan harga. Jadi kalau yang saya tahu bahwa standar satuan harga berarti pemerataan harga baik barang dan jasa di seluruh kabupaten bahkan kota bahkan tingkat provinsi. Nah, di sini yang jadi persoalan adalah berdasarkan programnya Pak Jokowi bahwa akan dilaksanakan pemerataan tingkat pemerataan harga di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita melihat di Papua, di seluruh kabupaten, yang terjadi hari ini adalah standar satuan harga dari setiap kabupaten tidak terakomodir dengan baik, dan kita bisa lihat bahwa di kabupaten dengan kota dia punya tingkat standar satuan harga itu berbeda, dan itu juga menurut kami bahwa itu mempengaruhi pengembangan dari suatu kabupaten bahkan provinsi. Terus kami rasa bahwa saya ada lihat ada dana untuk reboisasi yang jumlah anggarannya cukup besar. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, ini sudah 20 tahun lebih kami bekerja khusus di wilayah Kabupaten Jayapura. Ada perusahaan-perusahaan yang masuk dengan menebang hutan, tetapi mereka tidak melaksanakan penanaman kembali atau reboisasi. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kami sudah dapat masukan atau pertanyaan dari masyarakat menyangkut kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk persoalan penebangan hutan oleh masyarakat. Kira-kira Bapak punya pengalaman atau pernah menangani pengaduan dari masyarakat menyangkut kemudian konteks Papua yang berbeda-beda lokasi tempat ini, Pak Jokowi sendiri bilang ada pemerataan harga. Nah, ini bagaimana kemudian kita melihat hal ini? Lebih cepat dan lebih murah, itu memang upaya yang pasti akan sangat sulit. Tapi sebenarnya ketika produk atau barang-barang itu bisa didistribusi secara cepat atau bahkan diproduksi sendiri di lokasi itu ya, di daerah tersebut, itu otomatis kan akan mengurangi biaya-biaya yang selama ini menjadi beban. Itu sebenarnya sih pemikirannya ya, bagaimana ada sentra-sentra produksi. Perkenalkan, nama saya Nicholas Indri. Saya juga bekerja sebagai salah satu NGO lokal di Papua. Berterima kasih sekali untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Fitra yang telah memberikan kita konsep hari ini mengenai literasi anggaran, dan kita memahami tentang pos-pos yang saya. Nama saya Santi Osia dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Kebetulan juga diundang sebagai peserta di sini untuk mengikuti, walaupun mungkin sedikit menjadi terdakwa di sini karena banyak hal yang disampaikan itu banyak koreksinya kepada kita begitu.
Nah, tapi kami bisa menarik titik di mana kita bisa mengambil sebuah manfaat di sana, bahwa dengan adanya kontrol seperti ini kita lebih kepada lebih berhati-hati untuk menentukan prioritas. Tidak apa-apa, nanti besok itu kita hari terakhir. Tapi bukan berarti hari terakhir untuk terakhir ya. Iya, kita pasti akan ke Ciberi. Iuran juga langsung pulang. Ciberi persiapkan tempat. Oh iya. Persiapkan tempat jadi pulang semua. Kalau saya cuma mau mancing kakak mama semua bikin kajian-kajian saja. Jadi kita berharap tim ini jangan menjadi tim yang hanya panas-panas di sini. Iya, nanti grupnya dikembangkan lah layarnya. Nanti Kita jam 9 sudah ada di sini. Karena besok itu hari terakhir, jadi pasti ada materi-materi sisa. Terus ya materi pagi itu yang penting. Tapi juga paling kita akan diskusi lebih banyak. Jadi kita butuh